selamat sore sahabat Kopika. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Jailani. Pada sore hari ini, ya saya ucapkan selamat dulu, selamat tahun 2022. Nah, ini tentunya banyak sahabat-sahabat Kopika yang mempertanyakan kenapa Kopika itu tidak produksi lagi tahun 2021. Iya, memang itu banyak masalah di tahun 2021 sehingga kami tidak memproduksi apapun ya, cara tidak memproduksi apapun ya, mungkin karena kita bosen atau tidak ada kegiatan yang memang fokus pada produksi konten kami. Kami pertama-tama memohon maaf pada sahabat-sahabat Kopika yang menunggu konten-konten dari Kopika ya. Di tahun 2021 ini, salah tahun 2022 kita akan mengeluarkan konten baru, meja hijau. Insya Allah dan konsisten dalam konten kreator kami, yaitu mengenai konten-konten yang mendidik tentunya begitu. Kopika Film Tegalan ya. Dulu channel kami tahun 2019 kemudian sampai tahun 2021 itu namanya Kopika Film Tegalan. Nah, tahun 2022 berubah menjadi Kopika Studio. Program pertama kami ya, kenapa Kopika tahun 2021 tidak produksi? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun 2021 kami off dulu ya. Ada banyak kegiatan yang mungkin tidak bisa kami tinggalkan. Tahun 2022 kami akan berbenah lagi, perubahan dari Kopika Film Tegalan menjadi Kopika Studio. Sore hari ini saya akan membuat konten pertama kami di tahun 2022 yang berjudul dengan temanya gitu. Untuk kontennya namanya Meja Hijau. Konten ini akan mengulas masalah kehidupan, kemudian tapi mengulasnya dengan humor. Mengulas masalah dengan humor dan solusinya. Tentunya yang solutif ya, bukan yang asal-asalan begitu. Ini sore hari ini saya ditemani oleh anak saya yang nomor 2. Namanya siapa? Husen Karononok. Husen Karononok. Ini namanya siapa? Hasna ya, Hasna. Ini yang paling cantik ya. Dadah. Yuk. Hey, ini anak saya yang nomor 2 ini yang paling cantik ya. Oke, kita main dulu sana. Ya, mungkin sahabat-sahabat Kopika mengenai program ini tentunya banyak pertanyaan gitu ya. Ya, banyak pertanyaan atau kepo mengenai Kopika gitu ya. Program Meja Hijau ini hari ini akan mengulas masalah itu sendiri, itu masalah kehidupan. Tepuk tangan, oke. Buat kita semua tapi ya oke. Masalah kehidupan, tentunya sahabat-sahabat Kopika pernah mengalami sebuah masalah ya. Kalau kita runut dari permasalahan itu sendiri ya, kalau kita runut dari permasalahan bahwa masalah ini datang dari mana begitu kan ya. Ternyata kalau kita lihat siklus kehidupan kita, bahwa masalah ini sejak kita lahir itu kita sudah menimbulkan masalah begitu ya. Ya, bener nggak? Menimbulkan masalah? Iya jelas dong, pas waktu kita lahir jelas sekali kita sudah menimbulkan masalah, merepotkan orang lain itu kan masalah ya. Kita dilahirkan kita sudah menimbulkan masalah, maka bukan itu masalahnya ya. Apa masalahnya terus ya kalau kita runut ya, ada 4 siklus mungkin ya. Atau kalau sahabat Kopika tidak sepakat dengan saya ya biarin saja ya. Saya tetap sepakat bahwa 4 siklus kehidupan kita. Yang pertama masa kanak-kanak gitu ya. Masa kanak-kanak. Oke, masa kanak-kanak masa kanak-kanak kita dari umur 0 tahun sampai berapa ya?
7 tahun ya, 12 tahun saja, 12 tahun kita, masalah kita apa sih begitu, apa sih masalah kita ya, apa sih masalah kita ya, tentu masalah kita adalah masalah dengan orang tua. Tentunya kita minta jajan, pengen cepet dewasa. Kalau anak 0 tahun sampai berapa 7 tahun itu kan masih tergantung pada orang tua, minta jajan, minta apalah yang ingin diperoleh ya, termasuk minta uang untuk main dan sebagainya. Itu masalah-masalahnya. Nah, masalah masih pada tema masalah waktu kecil ya. Nah, ini termasuk masalah waktu kecil. Ini anak saya ini yang umur 3 tahun dan 5 tahun, Hasna dan Husen ya. Itu mempunyai masalah sendiri ya, setiap pagi gitu kan bangun tidur minta jajan. Nah, ini dia masalahnya. Punya masalah apa, Mas? Punya masalah Bolanya gimana? bolanya itu Itu ini masalahnya. Masih apa? Main bal. Minta bantuan Abi mengambilkan bal. Aduh, ini masalahnya. Ini masalah. Ya, begitu. Selanjutnya masa remaja. Oke. Umur 12 tahun mungkin sudah mulai berpikiran dewasa ya. 12 tahun sampai berapa? Kira-kira sampai 25 tahun ya. Ini kan masa-masa remaja yang kemudian masa remaja ini permasalahan sudah berbeda lagi kan. Itu bagaimana mengatasi masalahnya sendiri, tidak lagi bergantung pada orang tua. Ya, ingin mengatasi masalahnya sendiri, yaitu dengan apa? Dengan ini. Enggak. Dengan pengen dengan sesama lawan jenis, terutama gitu masalah percintaan, sudah mulai dewasa begini ya. Tak menaksir orang. Yo, kalau yang cewek melihat cowok cakep gitu ya. Kalau yang cowok melihat cewek cantik begitu kan. Ini masalah juga buat kita. Iya. Sehingga ketika kita dengan pacar kita begitu ya kan, inilah masalahnya. Padahal kan kalau tidak seperti itu, tapi itu alamiah gitu ya. Ini siklus saja. Jadi ketika ada cewek naksir cowok ya ini ya siklus saja, itu alamiahnya manusia ketika remaja ya seperti itu. Jadi ini mengenai masalah pada usia remaja ya, tentunya harus dengan hal-hal yang baik. Ketika di masa-masa ini kita harus bisa menjaga masa-masa ini supaya kita mendapatkan kesuksesan di masa berikutnya, yaitu masa menjadi orang tua. Mungkin punya cita-cita begini, ketika menjadi orang tua nanti 25 tahun saya akan menikah. Ini kan baru punya konsep. Jangan mainan, ini masalah ini. Jangan mainan korek. Oke, dilanjut ya. Nggak boleh skip. Oke, selanjutnya masa menjadi orang tua ini. Setelah menikah, laki-laki dan perempuan tentu ini sudah menjadi rumah tangga begitu ya. Sebagai suami istri ini kan menjadi satu keluarga, bukan impian Mas, menjadi satu keluarga. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah itu sendiri ya. Kalau tidak mau menimbulkan masalah ya berarti jangan menikah begitu ya. Nah, ini mengenai masalah keluarga. Apa sih masalah keluarga? Masalah keuangan, masalah hubungan, nah, masalah masa depan. Nah, ketika dua orang ini sudah menikah, maka masalah-masalah berikutnya akan muncul begitu ya. Bagaimana menata masa depannya, keluarganya bagaimana. Nah, ini di masa-masa ini sekitar umur 25 sampai 40 tahun ini. Nah, ini bagaimana caranya meningkatkan hubungan keluarga yang harmonis, menjadikan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya itu seperti itu ya, sahabat Komika, itu seperti itu. Mungkin itu untuk masalah menjadi orang tua ya. Masalah anak tadi minta diambilin bola, minta belikan jajan, minta es krim dan sebagainya, itu kan masalah kan ya.
terutama adalah masalah mendidik anak-anak. Ini bagi orang tua, pesan saya ya, pesan untuk kita semua bahwa menjadi orang tua itu memang ternyata sulit itu, sulit. Tidak bisa kita bayangkan kemudahannya begitu. Kenapa? Ya tentunya menjadi orang tua itu harus menjadi figur orang yang baik buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita memang mencontoh kita dengan kebaikannya, bukan dengan keburukannya. Mohon maaf kalau kita tidak pas dengan prakteknya begitu. Yang ketiga tadi mengenai masalah orang tua, mengenai mendidik anak. Bagaimana kita mendidik anak? Tentunya kita mengharapkan siapapun ya, mengharapkan anak kita menjadi anak yang terbaik. Walaupun kita belum bisa menjadi anak yang baik atau orang yang baik, tapi harapan kita tentu pengen anak kita menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang berbakti kepada kita. Maka kuncinya adalah kita menjadi yang baik dulu. Walaupun belum bisa baik, tapi minimal kita sudah berusaha untuk baik dan mengejarkan kepada anak kita untuk bisa lebih baik daripada kita sendiri. Itu harapan semua orang tua. Yang terakhir adalah masa masa tua. Nah, ini masa tua ya. Setelah kita punya anak, punya keluarga, punya anak, kita mendidik dengan baik, tentunya kita akan menjadi orang tua. Tinggal masa ini kita akan mengalami pada masa menunggu kematian. Kematian. Enggak sih, bukan hanya menunggu kematian atau menunggu kita mati gitu ya. Tidak itu. Yang harus kita lakukan adalah apa? Solusinya adalah banyak Lydia Danira itu siapa, Mas? Membuat simpanan. Ya, membuat banyak-banyak kita harus menyimpan sesuatu gitu. Menyimpan sesuatu. Bukan yang konotasinya buruk. Menyimpan sesuatu itu bukan konotasi yang buruk ya. Maksudnya menyimpan bekal ya kita mengusahakan untuk secara ekonomi, berarti kita harus passive income ya, pendapatan yang mungkin karena tenaga kita sudah tidak kuat lagi seperti dulu, seperti umur 40 tahun sampai 25 tahun atau 25 tahun sampai 40 tahun. Di umur selanjutnya kita harus di menjadi masa tua ini kita harus punya pendapatan yang banyak. Tentunya tidak harus bekerja keras begitu ya. Gitu. Kemudian banyak-banyak menyimpan. Ya, banyak-banyak menyimpan ini menyimpan untuk akhirat, maksudnya menyimpan sedekah ya, infak, jariah dan sebagainya. Supaya menjadi bekal kita untuk nanti begitu. Jadi maksudnya banyak-banyak memberikan sesuatu kepada orang lain ya, tentunya itu. Oke. Closing statement saya untuk sore hari ini, berbuat baiklah agar kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat sore. Dadah. Sukses untuk kita semua. Salam bahagia.